Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat Bias TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berbicara tentang surat Al-Ikhlas, ya, siapa yang tidak mengenal, ya, atau tidak pernah mendengar atau tidak tahu tentang surat Al-Ikhlas, ya. Surat yang lumayan pendek, ya, terdiri dari 4 ayat yang pada umumnya menjadi surat terfavorit, ya, bagi masyarakat Indonesia. Namun walaupun surat ini pendek, ya, walaupun ayatnya sedikit, ya, tidak panjang, ringan dan mudah untuk dihafal, ya, jangan salah paham. Ternyata surat Al-Ikhlas ini, ya, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, setidaknya ada 5 keutamaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Keutamaan yang pertama, ya, surat Al-Ikhlas adalah surat tauhid. Ya, kita tahu bahwasanya tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja, untuk mentauhidkanku. Maka dalam surat Al-Ikhlas, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surat ini untuk membahas tauhid. Baik dari tauhid uluhiyah, ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak peranakkan. Ya. Allah tidak dilahirkan. Allah itu benar-benar satu. Kemudian tauhid rububiyahnya, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pemberi rezeki, Allah yang menciptakan, ya, Allah mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan asma was sifat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang setara dengannya satu sifat pun. Ya, maka surah Al-Ikhlas ini adalah surat yang mengandung tentang permasalahan yang teragung dalam Islam, yaitu tauhid. Kemudian keutamaan yang kedua dari surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Aya'jizu ahadukum ayaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an?" Ya. Bisakah kalian, ya, menyelesaikan atau membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Maka para sahabat pun bertanya, "Kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an?" Ya Rasulullah, bagaimana seorang membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Ketahuilah bahwasanya surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur'an, maka para ulama mengatakan karena kandungannya, ya, berisikan tauhid, sedangkan Al-Qur'an itu berisikan 3 hal. Yang pertama tauhid, yang kedua berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum, amalan, peribadahan, dan yang ketiga berisikan dengan kisah-kisah. Dan surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, ya, membahas satu dari 3 hal tersebut, sehingga Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya, dari surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Ikhlas ini bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah, ya, bahwasanya suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mendengar seorang sahabat, ya, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan beliau pun bersabda, wajabat, ya, telah wajib untuknya.
Maka mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, Abu Hurairah pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang wajib?" Ya, maka Rasulullah SAW pun menjawab, wajib untuknya surga. Ya, maka dia masuk surga. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengarkan sahabat tersebut membaca surah Qul huwallahu ahad. Kemudian keutamaan yang keempat, surat Al-Ikhlas bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus sebuah pasukan. Kemudian pemimpin pasukan tersebut ya otomatis menjadi imam dari pasukannya. Maka orang ini ketika tiap mengimami salat, ya tiap mengimami salat para sahabat selalu mengakhiri bacaannya dengan bacaan salatnya dengan membaca surah Al-Ikhlas, ya, surah Qul huwallahu ahad. Maka para sahabat pun yang menjadi makmum tatkala itu, ya, heran dan bertanya-tanya apakah ini diperbolehkan atau tidak. Ya, dan mereka berazam kalau seandainya nanti sampai Madinah mereka akan bertanya pada Rasulullah SAW. Maka tatkala pasukan tersebut sampai ke Madinah, para sahabat tadi yang menjadi makmum tadi, ya pasukan tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW ya menyuruh pasukan tadi bertanya, apa yang membuat imam tadi yang memimpin pasukan tadi selalu mengakhiri solatnya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Maka apa kata pemimpin pasukan tadi? Ya, beliau berkata, li'annaha sifatur rahman fa anna uhibbu an aqra biha. Karena Al-Ikhlas itu ya berisikan sifat-sifat Ar-Rahman. Dan aku suka membacanya dan aku cinta untuk membaca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Ar-Rahman. Maka mendengar jawaban tersebut Rasulullah SAW bersabda, akhbiruh annallaha yuhibbuh. Ya. Beritahukan kepadanya, kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai sahabat tadi. Maka ini dalil bahwasanya ya mencintai surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas bisa bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kelima dan menjadi keutamaan terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan untuknya sebuah istana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, sampai dia selesaikan 10 kali, sampai dia khatamkan 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu istana untuknya di surga. Maka surah Al-Ikhlas walaupun surat yang pendek ya, akan tapi faedah dan keutamaannya sungguh sangat besar ya. Maka jangan sampai kita terlewatkan dari keutamaan-keutamaan membaca apalagi menghafalkan surah Al-Ikhlas ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.